Komunitas yang juga giat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya patut kita apresiasi dan pantas untuk masuk dalam kategori komunitas Jak TV Jawara Award 2018. Dan berikut adalah profil dari komunitas tersebut. Terbentuk di Jakarta pada Februari 2017, Widya ditunjuk sebagai Ketua Komunitas Pelaku Industri Kecil Menengah bidang fashion bernama Warna Jakartaku. Sekitar 100 anggota komunitas ini aktif dan sering berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama. Banyak pelatihan yang diberikan kepada anggota komunitas Warna Jakartaku dan dapat menaikkan kualitas produk mereka. Kebetulan kita komunitas Warna Jakartaku itu ingin menggabungkan semua bakat kreatif teman-teman yang di komunitas fashion untuk bergerak maju bersama. Kami sebagai istilahnya sebagai fasilitator untuk teman-teman berkreatif di bidang fashion dalam pembinaan dinas perindustrian. Karena kita tujuannya kita bentuk ini untuk mengangkat yang dari bawah supaya bisa sama-sama di atas gitu. Komunitas Warna Jakartaku sudah berhasil membawa produknya hingga ke benua lain untuk dipamerkan di sana. Salah satu kunci kesuksesan mereka untuk memajukan dunia fashion di Indonesia adalah saling mendukung antara anggota komunitas Warna Jakartaku. Ada beberapa merek fashion terkenal yang membeli produk mereka untuk kemudian dijual kembali dengan memasang merek yang banyak diminati pembeli. Selain itu, Warna Jakarta juga memiliki ciri khas dalam setiap produknya yang dihasilkan anggotanya. Salah satunya mengedepankan budaya Jakarta. Banyak keuntungan ketika bergabung dengan komunitas binaan Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta ini. Widya pun memiliki harapan yang cukup besar terhadap kemajuan seluruh anggota komunitasnya agar lebih maju lagi. Banyak sih kalau di kita yang dari level. Cuma kalau pembentukan dari Warna Jakartaku sendiri dari level bawah sampai ke atas kita belum. Cuma ada teman-teman yang gabung rata-rata memang kita sudah istilahnya kalau di pelatihan di kita itu dia udah tarafnya udah pemasaran ya. Di taraf pemasaran itu udah banyak sih dari kita. Kebetulan Warna Jakartaku kemarin ini dipercaya sama Dinas Perindustrian bergabung sama dinas yang lain. Kita sudah pernah ngirim ke teman-teman itu satu ke Amerika, itu di New York, terus ke Moskow, terus ke Jepang, Korea, kemarin baru ke Cina. Atas keberhasilannya dalam mengembangkan usaha anggota komunitasnya di bidang fashion, komunitas Warna Jakartaku terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 kategori komunitas. Rencananya ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara akan digelar di Jak TV. Para ibu rumah tangga yang awalnya sama-sama hobi memasak dan berdagang, serta senang menghabiskan waktu dengan menonton sinetron dan bergosip ini, akhirnya membentuk sebuah wadah untuk bertukar informasi dan menambah pengetahuan memasak mereka. Pada tahun 2016, lahirlah kelompok wirausaha bersama Kramat Jati yang biasa disebut KWB Kramat Jati. Dalam kurun waktu 2 tahun, 360 orang telah bergabung di dalam kelompok wirausaha bersama Kramat Jati. Namun hanya sebagian kecil yang aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan. Dari kelompok ini, anggota mendapatkan beberapa pelatihan dan keuntungan untuk menambah keahlian, mempercantik tampilan kemasan yang berdampak pada meningkatkan jumlah produksi dan omset mereka. Awalnya saya ketemu sama keripik kentang Tiga Saudara ini, dia plastiknya plastik biasa Pak, plastik es itu. Nah, terus pakai lilin. Nah, dibakar pakai lilin.
Itu kira-kira saya ketemu sekitar 2 tahun yang lalu lah. Jadi pas sudah ketemu, ya saya bilang ini kenapa kemasan begini, apakah bisa diperbaiki. Nah, kita sama-sama, karena kita sama-sama juga mencari ilmu, kita sama-sama Pak, jadi kita sama-sama pergi ke pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh instansi swasta atau pemerintah. Dari yang mulai gratis sampai yang berbayar. Itu kita ikut untuk pengembangan wirausaha. Nah, sampailah sekarang keripik kentang 3 saudara itu seperti ini Pak. Nah, ini sudah bagus banget. Nah, ini dia sekarang per kilo sudah sampai di 100 kilo sehari pernah. Nah, itu bulan Ramadan biasanya kalau makanan minuman itu kan booming kalau bulan Ramadan. Nah, itu bulan Ramadan sudah cukup banyak. Nah, ada juga Bu Semi ini keripik singkong. Nah, ini juga sama. Nah, ini kemasannya sebenarnya dia sudah ada kemasannya yang terbagus. Jadi kita lihat segmen pasarnya Pak. Jadi kalau pasarannya kita jual di kampung-kampung ya kita nggak terlalu bagus ini supaya harganya masuk. Tapi kalau kita mau masukkan ke kantor-kantor, kemasannya jadi yang lebih bagus seperti ini. Ini sebenarnya kan cuma singkong Pak. Ini juga keripik singkong. Tapi ini kemasannya bagus nih, udah kalau masuk-masuk ke kantor-kantor udah nggak malu-maluin. Nah, masalahnya sekarang pemasarannya gitu. Pemasarannya kita memang belum maksimal. Seperti apa nih? Nah, untuk saat ini kita bergabung, memang kita minta bantuan dari komunitas-komunitas lain yang sudah mapan gitu Pak. Jadi kita juga belajar bagaimana sih teknik pemasaran yang baik. Nah, yang sekarang ini kita jalanin ini adalah pemasaran secara online. Baik melalui Facebook maupun melalui Instagram. Itu sih cukup menaikkan omset saya pikir. Saat ini anggota KWB Kramat Jati masih melakukan produksi dan penjualan sendiri-sendiri, namun KWB Kramat Jati membuka katalog yang berisi produk dari seluruh anggota untuk memasarkan produk mereka. Sementara itu, untuk mempererat hubungan antar anggota dan mempermudah perkembangan unit usaha, KWB Kramat Jati berkeinginan memiliki tempat workshop kecil untuk berkumpul, melakukan produksi bersama, dan memajang produk mereka. Atas keberhasilan dalam mengembangkan usaha anggota komunitasnya di bidang kuliner, komunitas kelompok wirausaha bersama Kramat Jati terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 kategori komunitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba Jakarta Pusat melakukan pembinaan kegiatan kerja kemandirian kepada warga binaan. Dari 1.500 warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Salemba, 15 orang diantaranya aktif untuk mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan. Dari kegiatan kerja kemandirian ini, para warga binaan dapat menerapkan keterampilan untuk bertahan hidup ketika mereka bebas dari lapas dan kembali kepada masyarakat. Menurut Gusti, selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Salemba, kegiatan yang dilakukan sejak tahun 2008 ini terbukti memiliki manfaat untuk para warga binaan yang aktif mengikutinya. Di sini melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai pembina pemasyarakatan warga binaan yang ada di sini. Di kegiatan kerja ini kami pembinaan kemandirian. Kemandirian itu yaitu memberikan bekal kepada mereka, bekal-bekal keterampilan sehingga pada nanti diharapkan pada saat mereka bebas, mereka bisa memiliki keterampilan untuk dapat menghidupi dirinya sendiri. Kemarin saya juga ketemu dengan salah satu yang tadinya di sini dia rajin menjahit dan setelah di luar dia memiliki konveksi. Alhamdulillah dia banyak pesanan di luar. Dengan dijadikannya 15 orang warga binaan sebagai pekerja, Lapas Salemba kini mampu memenuhi permintaan dari 3 hotel bintang 5 di Jakarta berupa produk sandal sebanyak 1.000 pasang per bulannya dari masing-masing hotel. Seluruh warga binaan yang berkarya mendapatkan pembagian hasil dengan presentase sampai dengan 50% dari tiap-tiap produk yang mereka buat. Untuk memperkenalkan produknya yang diberi nama Lasemba, komunitas ini juga aktif mengikuti pameran untuk mendongkrak penjualan, di mana omset yang dihasilkan saat ini bisa mencapai 15 juta rupiah per bulan. Nah, selama menjalani di sini, mereka tetap dapat pengupahan. Kalau barang itu nanti laku terjual, mereka tetap dapat premi atau pengupahan, sehingga mereka dapat bisa digunakan untuk kehidupan dia selama di sini atau diberikan kepada keluarganya yang pada saat membesuk.
Penjualan kita ada dua ya, ada yang secara online dan ada secara manual. Kalau yang online kita bekerja sama dengan salah satu online shop. Kalau untuk sandal kita termasuk yang viral belakangan ini. Ada beberapa hotel yang sudah secara rutin memesan beberapa sandal. Jadi dari hotel mereka itu memesan secara periodik ke kami. Atas keberhasilan dalam melakukan pembinaan kegiatan kerja kemandirian kepada warga binaan, Lapas Salemba terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018. Rencananya ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara akan digelar di Jak TV. Ibu-ibu rumah tangga di Menteng, Jakarta Pusat ini berusaha untuk merubah perekonomian mereka dengan mencari penghasilan tambahan untuk meringankan beban para suaminya. Sejak tahun 2012, sebanyak 25 orang ibu rumah tangga yang berada di wilayah padat penduduk ini sepakat untuk mendirikan sebuah wadah sebagai tempat untuk menampung kegiatan kreatif mereka yang diberi nama Menteng Kreatif Mandiri. Nuke Nurhani selaku penggagas langsung membuat pelatihan untuk para anggotanya. Ada yang kalung, ada juga yang kulit jagung, ada juga yang melukis hijab, tas dan sebagainya. Itu tergantung dari inisiatif mereka. Mereka ingin membuat apa begitu, tapi tetap semuanya kita tampung jadi satu dan kita pasarkan bersama-sama. Tidak butuh waktu lama, 2 tahun kemudian pada 2014, Menteng Kreatif Mandiri langsung mengukir prestasi melalui acara yang digelar Dinas Koperasi dengan kreatif tas daur ulangnya. Hasil sepatu lukis kreasi Siprin juga sering menjuarai lomba yang mereka ikuti. Dengan modal sebesar Rp300.000 yang mereka kumpulkan untuk membuat karya perdananya, kini Menteng Kreatif Mandiri yang berada di Jalan Menteng Jaya RT 03 RW 10 Jakarta Pusat ini sudah dapat mencetak beberapa merek dagang, diantaranya Zadiwang Art and Craft, Prince Collection, Si Prince Collection, dan Nukes Collection dengan omset sebesar Rp45 juta per bulannya. Dari Menteng Kreatif Mandiri inilah mereka bisa berkeliling Indonesia dan mengunjungi beberapa negara tetangga. Itu membuat saya semangat untuk berkarya dan berkarya, bekerja dan bekerja, sama seperti apa yang dihimbau oleh Presiden kita, yaitu kerja dan kerja. Atas keberhasilannya dalam meningkatkan perekonomian warganya, komunitas Menteng Kreatif Mandiri terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 kategori komunitas. Rencananya ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara akan digelar di Jak TV. Berdiri di bawah Dinas Perindustrian dan Energi DKI pada tahun 2017, komunitas Kria Jakarta berkembang pesat. Terhitung hingga saat ini, sudah ada 200 anggota yang aktif tergabung di dalamnya. Tidak hanya bertukar pikiran, komunitas Kria Jakarta juga berperan aktif dalam membantu anggotanya untuk mendapatkan perizinan usaha mikro kecil, serta untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Komunitas ini sering menggelar pelatihan untuk mengajarkan masyarakat agar memiliki keahlian tangan yang dapat menghasilkan uang. Tak sedikit anggota dari komunitas ini yang dibantu dari nol hingga akhirnya tumbuh besar dan menjual produk kerajinan tangannya ke Asia dan Eropa. Menurut Metavia selaku Ketua Komunitas Kria Jakarta, banyak manfaat yang bisa didapat pelaku industri kecil menengah jika mereka mau dan aktif dalam komunitas ini. Peran Kria itu ingin meningkatkan baik itu produksi, baik itu kemasan, dan kepinginnya semua anggota itu bisa maju bersama.
kita mengadakan pelatihan, memberikan informasi, baik itu dari teknologinya, baik itu dari pengembangan produknya, informasi dari luar dan semua gitu. Kita sudah mengadakan pameran-pameran, kan kita udah bentuk koperasi. Jadi nanti tujuannya koperasi ini nanti membawa ini semua. Jadi setiap pameran kita mandiri. Kalau menurut saya banyak sekali, Mas. Itu bisa mendapatkan pengembangan produk, bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diadakan dari dinas, bisa ya semuanya pemasaran atau semua itu udah bisa semua. Kalau yang sudah pernah kita bina, ada yang memang dari nol loh, Mas. Ada dari nol, kita beri dia pelatihan kain perca, kita kasih pelatihan kalung, mereka sekarang udah ada yang bisa pameran sendiri. Dan itu kita fasilitasi mulai dari izinnya, dari mulai bagaimana mereka menjadi anggota Dekranasnya, bagaimana mereka untuk jadi masuk ke DPE-nya, gimana mereka sampai mereka sekarang udah berjalan sendiri, pameran sendiri dengan fasilitas dari yang ada di DPE. Sebagai pembina komunitas, Elizabeth Ratu juga sangat senang dengan kemajuan komunitas Kria Jakarta dan berjanji akan terus membantu pemasaran produk komunitas ini. Jadi awal mula saya ditempatkan di bidang industri ini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saya melihat bahwa pengusaha industri kecil dan menengah itu di bawah Dinas Perindustrian itu ada kurang lebih 28.000 pengusaha kecil, pelaku industri. Nah, saya melihatnya bahwa mereka kurang berkembang dengan baik karena mungkin masih banyak sentuhan-sentuhan dari pembinaan dari kami yang harus dikembangkan. Atas keberhasilannya dalam membantu masyarakat untuk memiliki keahlian tangan, komunitas Kria Jakarta terpilih mengikuti ajang penghargaan Jak TV Award atau Jawara 2018 kategori komunitas. Ya, dan demikianlah ulasan para nominator yang berada di Jak TV Jawara Awards 2018 dari tiap-tiap kategori. Di mana kategori tersebut adalah kelurahan, tokoh penggerak, dan juga komunitas. Lalu siapakah yang akan berhasil memenangkan Jak TV Jawara Awards 2018 kali ini? Saksikan hanya di Jak TV sesaat lagi.